bawa mobil ya? Iya. Iya, bem bem. Berdiri, 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 dedenya. Bem bem bem. Pegang. Iya. Bem 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 bem. Dek. Bem bem. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ Udah, duduk, Dedek. Nggak boleh jatuh. Duduk sayang. Duduk. Lagi. Duduk. Alhamdulillah selesai khutbah kita di perumahan Bumi Alam Tapos, di samping makam keramat apa ya? Makam keramat apa nggak? Kebayunan, ya Kebayun. Makam keramat Kebayun, di Kebayunan kita nih, Sukatani. Dekat rumahnya kepala sekolah yang dulu. Oh iya. Alhamdulillah Ustadz Angger, makasih banyak Ustadz Angger. Masih. Nah, pamit ya. Yuk, Assalamualaikum, makasih. Yuk. Kasih mah, taruh minyak urut kasih dulu, Kang Teguh. Kasih minyak urut. Nah, Kang, minyak urut ya. Makasih Kang. Assalamualaikum. Yuk. Bumi Alam Tapos. Bismillah. Kita ba'da khotib sama Anin mama apa sayang? Anin, mama apa nak? Hei, mama apa itu? Mama apa nak? Mama apa? Oh, mama sosis sih. Enak. Tangan kanan dong. Ini kanan bener. Oh, itu kanan. Kita sedang silaturahim keliling-keliling nih di Pasar Tugu, Pasar Pal, Cimanggis, dekat Brimob Kelapa 2. Ih, bunganya bagus banget. Kondisi hujan. Ini dekat rumahnya Si Agustri nih, Si Agustri. Tinggal belok kiri rumahnya. Dekat Kelurahan Tugu, Si Agustri, Kepala Banser. Hujan. Angin, mama apa sayang? Enak.
Iya. Enak aneh. Di pasar sepi, pasar Pal sepi, pasar Pal Cimanggis sepi. Sepi banget pasarnya. Kita langsung meluncur ke tempat warungnya Bu Mus Jume untuk bersihin warungnya, jikir sambil makan di sana. Ini kita cuman mau mutar aja, nemuin temen, tapi kayaknya nggak ada nih, tutup temennya. Nah ini masjid nih, tempat pertama kali ketemu istri nih. Ketemu istri saya sebelum nikah. Ini masjid ini nih. Jadi di belakang masjid ini rumah uaknya istri saya. Uaknya istri yang perempuan. Jadi kakak ibu mertua saya. Nah waktu itu bibinya istri saya kan tinggal di Priuk, kesurupan. Suaminya minta tolong saya tanganin, bawa ke Sukabumi, ke Abah Faruk. Terus kata guru saya, bawa balik lagi kita ke Cimanggis, jangan ke Priuk. Sampai sini meninggal malam Jumatnya. Nah dikuburin di situ, tapi sholatin di masjid itu. Nah disitulah saya ketemu istri hari Jumat. Hari Jumat sorenya itu. Istri karyawan di PT Marmer. Belum mualaf saat itu. Maksudnya belum sholat, belum puasa. Belum pakai jilbab. Belum pakai jilbab. Tuh sembako. Nah, karena tutup kan. Tuh, jadi kita pulang lagi. Tuh, tutup juga tuh. Toko emas Cemerlang tutup tuh. Tuh. Ya. Tuh ya, kita yang penting udah tahu. Sebelumnya udah. Enggak Bapak ada. lewat sini, Pak. Apaan Ulangin udah? Lagi. Udah Tadi buka ada. Tutup. Tadi buka apaan udah tutup itu. Tadi ada. Tutup. Masa mundur. Udah. Tutup ya, nanti berarti next. Oke. Berarti hari Jumat tutup. Bismillah, yang penting kita udah kesini, niatnya mau beli. Walaupun belum ada. Nggak ada, muter lagi apaan, udah bismillah. 8 hamil istri. Kalau puasa Allah udah saya pencet. Gimana? Kita suruh maju aja. Masuk. Yuk, masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Insyaallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man 'amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini di bulan Jumadil Awal kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha hari demi hari untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada seseorang datang lalu bertanya kepada saya, "Ustaz, saya ini karyawan Ustaz. Gaji saya sebenarnya lumayan besar. Anak baru satu.
Istri pun mengajar, Ustaz. Jadi kami dengan istri sama-sama menghasilkan uang, anak baru satu. Tapi kenapa Ustaz? Secara hitung-hitungan matematika selalu nombok tiap bulan Ustaz. Jangankan untuk nabung, untuk kebutuhan saja kita gali lubang, tutup lubang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di Jumat yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita merenungi pertanyaan ini, yang mungkin pertanyaan ini ada di benak kita. Kita bekerja pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Bahkan mungkin istri kita membantu kita bekerja. Tapi secara hitung-hitungan ekonomi rumah tangga selalu kurang. Selalu nombok. Maka hadirin, ada ayat Quran yang awal saya bacakan, surat An-Nahl ayat 97. Mari sama-sama, mudah-mudahan waktu cukup untuk kita mengupas ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengingatkan kepada kita di surat ini, di ayat ini, man amila salihan, barang siapa orang yang berbuat kebaikan, barang siapa orang yang beramal soleh, barang siapa orang yang bekerja, karena bekerja ini termasuk amal soleh, min dzakari wa unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, maka akan dapat ganjaran dua hal. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, thayyib yang sempurna, thayyib yang nyaman, thayyib yang sakinah mawaddah warahmah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan yang kedua ini yang lebih dahsyat, dia akan mendapat ganjaran yang lebih baik di akhirat nanti dari apa yang dia lakukan di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi ketika seseorang sudah bekerja dengan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah aku bertawakal kepadamu, aku mencari nafkah buat anak dan istriku, maka insya Allah itu menjadi amal ibadah kita. Itu akan menjadi amal ibadah kita. Tapi syaratnya yang kedua adalah dia beriman. Jangan sampai dia bekerja tapi dia tinggalkan sholat. Jangan sampai dia usaha tapi dia meninggalkan perintah agama. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada satu kalimat yang masyhur yang selalu kita sebutkan kalau ketemu sahabat, kalau ketemu rekan, kalau ketemu saudara, yaitu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan buatmu, warahmatullahi, dan rahmat Allah menyelimutimu, wabarakatuh, dan keberkahan akan mendapatkan kepadamu. Bayangkan, ini kalimat doa yang sangat luar biasa, bahkan wajib kita menjawab salam. Ada kalimat di ujung wabarakatuh, keberkahan. Hadirin, ada orang yang gajinya 10 juta sebulan, tapi tiap bulan dia ngutang sana sini menutupi kebutuhannya. Tapi ada teman kita, saudara kita, sahabat kita, sebulan 3 juta, bahkan ada guru-guru honorer yang hanya ratusan ribu sebulan gajinya, tapi kok cukup, kok berkah. Nah ini ada yang namanya rezeki yang cukup, ada namanya rezeki yang berkah. Rezeki yang cukup, dia akan mencukupi kebutuhan kita. Rezeki yang berkah bukan hanya mencukupi kebutuhan kita, tapi bisa menjadi manfaat buat orang lain. Tapi ada rezeki yang kita rasakan, tapi rezeki itu selalu kita merasa kurang. Maka hadirin, ada 3
syarat agar rezeki kita itu berkah. Kalau kita sudah berbuat baik, kalau kita sudah bekerja, kalau kita sudah usaha, kalau kita sudah mengajar, lalu kita mendapatkan bisyarah, mendapatkan penghasilan, lalu kita lihat penghasilan itu merasa kurang, maka berarti ada satu hal yang kesalahan, yaitu yang dikhawatirkan keberkahan dari rezeki itu tidak ada. Maka bagaimana cara mendapatkan keberkahan rezeki? Syarat inilah yang harus kita penuhi di dalam Jumat kali ini. Yang pertama, kalau ingin berkah rezeki kita, yang pertama adalah bakti kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, kita nih dulu waktu kecil, setiap hari mau sekolah dikasih jajan sama orang tua kita. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, bahkan zaman dulu mungkin cuma ratusan perak rupiah. Tapi tiap hari orang tua kita memikirkan kita untuk jajannya, untuk makannya. Nah, saat ini orang tua kita mungkin sudah tidak ada. Kalau masih ada bisa kita kasih orang tua kita, entah tiap bulan, entah tiap minggu. Tapi kalau orang tua sudah tidak ada, kasih tetap jajan kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Kita kasih orang lain, lalu doakan orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, bakti kepada orang tua kita. Dulu orang tua kita tiap hari ngasih makan, tiap hari ngasih jajan. Masa kita minimal sebulan sekali saja lupa kepada orang tua kita? Yuk yang masih ada orang tua, bakti kepada orang tua. Kata Rasulullah SAW, orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan keberkahan di dalam rezeki dan kehidupan. Mari sama-sama, kalau kita masih punya orang tua, baktilah kepada orang tua kita, berbuat baiklah kepada orang tua kita agar rezeki kita berkah. Banyak orang yang gajinya nggak besar, tapi dia masih mampu menghidupi orang tuanya, menjaga orang tuanya. Ini yang pertama, mencari keberkahan rezeki, maka baktilah kita kepada orang tua. Yang kedua, untuk mencapai keberkahan rezeki kita, yaitu dengan cara silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam silaturahim banyak mengandung hikmah. Di dalam silaturahim banyak mengandung keberkahan. Kita bertemu dengan si A, si B, si C. Ternyata teman kita yang lama tidak bertemu atau orang yang baru kita kenal, dia punya usaha dan butuh kita untuk membantu usahanya. Dia punya perusahaan yang butuh manajer, dan kebetulan kita syarat lengkap kita untuk bisa menjadi manajer di perusahaan dia. Dengan silaturahmi tidak ada yang tidak mungkin. Banyak contoh dari silaturahim orang bisa sukses. Banyak contoh dari silaturahim usaha bisa mulai terbuka. Bahkan seorang yang berdakwah saat ini, dakwah di mana-mana. Kalau kita buka medsos banyak, TikTok ada dakwah, YouTube ada dakwah, Facebook ada dakwah, Instagram ada dakwah. Tapi yang paling utama, dakwah yang paling utama adalah face to face, bertemu dengan orang yang kita dakwahi, atau ketika kita ingin mencari ilmu, kita bertemu dengan guru yang memberikan kita ilmu. Itulah keberkahan. Ketika kita bisa memandang guru, menatap wajah guru. Kalau di zaman COVID pandemi 3 tahun, kita mungkin tidak bisa bertemu, sekolah online, bahkan bekerja pun online. Tapi saat ini bisa bersua, bersilaturahim, bertemu. Inilah keberkahan. Hadirin, tasyakur binikmah, dan menjadi renungan buat saya pribadi. Saya keliling dakwah di Depok. Satu saat tanggal 15 Desember hari Ahad subuh, saya berangkat menuju Masjid Nur Mainah Cilodok untuk melaksanakan kajian subuh. Tapi tiba-tiba Allah memberikan ujian, saya ditabrak. Kaki saya patah 3. Kata terapis mungkin gak akan bisa jalan lagi, karena parah patahnya di dengkul, hancur tulangnya. Jam 4 subuh saya ditabrak. Prediksi 2 tahun paling mulai membaik.
Tapi tiba-tiba dengan silaturahim, ketika saya sehat keliling saya Depok Jakarta berdakwah, memberikan kajian, ribuan orang datang menjenguk, ulama-ulama di kota Depok datang menjenguk, masjid-masjid datang menjenguk, ratusan DKM masjid datang mendoakan. Apa yang terjadi? 6 bulan ketika saya sakit, terbaring memakai kayu, kaki tidak bisa melangkah. Akhirnya saya inisiatif membuka kayu itu dan saya kembali berdakwah di bulan Juni awal dengan bantuan para DKM menyiapkan bangku dan semacam. Saya bisa berdakwah sampai ke Jakarta di Masjid TV One. Saya bisa berdakwah sampai mengisi di Masjid At-Thohir di bulan Maulid hari Jumat. Dan alhamdulillah sudah mengisi kajian besok malam Ahad, kajian rutin Al-Hikmah di Masjid At-Thohir saya mengisi walaupun masih memakai tongkat untuk berdakwah. Kenapa? Bentuk silaturahim, doa. Menurut medis mustahil bisa jalan kembali karena hancur kaki. Tapi ternyata walaupun dengan berat, dengan kaki yang sakit ketika melangkah bahkan berdiri di mimbar, tidak bisa lebih daripada setengah jam. Tapi kita lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya meminta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saya menerima ujianmu ya Allah ya Rabb, tapi kuatkan aku dalam berdakwah ya Allah. Dan ketemu rezeki, anak saya 4, 3 pesantren, semuanya bisa lanjut ikut pesantren. Keberkahan rezeki tidak bisa dihitung hitungan logika manusia. Dan alhamdulillah majlis zikir yang saya pimpin sudah 5-6 kali mengadakan santunan yatim piatu. Bahkan besok insya Allah dan hari Ahad kita mengadakan kembali santunan yatim piatu. Keberkahan rezeki datang dari bentuk silaturahim. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan rezeki, maka falyatasaddaq, bersedekahlah. Hadirin, kalau kita tengok pulang dari Jumatan ini, kita tengok, kita mampir ke ATM, kita buka berapa digit uang yang kita punya di ATM kita. Kalau kita pulang dari Jumatan ini, kita pulang ke rumah, kita lihat di lemari berapa tabungan kita di lemari, berapa sertifikat kita punya, berapa kendaraan kita ada. Hadirin, yakinlah satu pun tidak akan kita bawa ketika kita kembali ke alam kubur. Rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, satu pun, sesen pun tidak akan ada yang kita bawa. Mungkin akan menjadi perebutan ahli waris kita. Apa yang kita bawa? Amal soleh. Apa bentuknya? Salah satunya dengan sedekah. Orang yang bersedekah, maka dia sama dengan menabung untuk keperluan dia di akhirat nanti. Falyatasaddaq, bersedekah. Ini tabungan kita. Kita bersedekah, wasilah misalkan di masjid ini, maka ketika dipakai hal baik menjadi wasilah kebaikan buat kita. Beberapa jamaah saya bersedekah ke majlis zikir kami, lalu kami mengadakan santunan, maka akan terus berlimpah, akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, sedekah. Jangan pernah takut kita susah, jangan pernah kita takut kita miskin. Sudah jelas janji Allah, janji Rasul, akan dilipat gandakan apa yang kita keluarkan. Kalaupun tidak diberikan langsung di dunia, jamin Allah akan menjaminnya diberikan nanti di akhirat. Maka hadirin yang rahmati Allah, di Jumat kali ini yuk sama-sama kita merenungi, apakah sudah ada keberkahan dalam rezeki kita? Sudahkah ada keberkahan dalam pekerjaan kita? Sudahkah ada keberkahan dalam usaha dan perdagangan kita? Dan sudahkah ada keberkahan dalam rumah tangga kita? Maka yuk sama-sama kita lakukan 3 hal ini untuk kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Yaitu yang pertama, bakti kepada orang tua. Yang kedua, perbanyak silaturahim, jangan memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga, perbanyak sedekah. Mudah-mudahan kita termasuk
golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan kehidupan yang hayatan thayyibatan di dunia, kehidupan yang baik, dan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat kita mendapatkan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita dapatkan di dunia. Subhanallah, 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 wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة Apaan ya? حي على الصلاة قد قامت